Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing universitas. Selesai. Ibu absen dulu ya. Sarah, Intannya, Risma, Zulaikha, ada. Baik, materi kita kemarin itu kan sampai pada permasalahan sosial. Jadi untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai konflik sosial. Kalian udah paham apa belum mengenai konflik sosial? Apa udah pernah dengar konflik sosial? Cuma pernah dengar. Oh ya. Sebenarnya konflik sosial itu hampir sama kekerasan, tapi beda. Kalau kekerasan itu kayak berantem, pukul-pukulan, itu kekerasan. Tapi kalau konflik sosial itu cuma karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan budaya maupun perbedaan kepentingan. Konflik sosial sendiri memiliki arti yaitu terjadinya perbedaan atau pertentangan mengenai perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Untuk faktor penyebab dari konflik sosial ini sendiri, ada yang pernah tahu? Pernah lihat berita mungkin? Enggak pernah. Oh ya. Faktor penyebab konflik sosial itu biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi yang konkret antara individu satu dengan individu lainnya, yang dimana menyebabkan kesalahpahaman dan terjadinya perbedaan kepentingan tersebut, perbedaan pendapat. Nah, kalau perbedaan kepentingan itu misalnya kayak perusahaan. Nah, kalian punya perusahaan, tapi kalian beda kepentingannya sama perusahaan lain yang mau diajak kerjasama. Nah, itu yang perbedaan konflik dalam perbedaan kepentingan. Nah, konflik ini biasa terjadi antara individu bisa, individu dengan kelompok bisa, antar kelompok bisa. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada sebab yang bentuk-bentuk konflik sosial. Kalian ada yang tahu mungkin salah satu contoh dari bentuk-bentuk konflik sosial? Oh ya, konflik antar kelompok. Ya, itu gimana maksudnya? Konflik antar kelompok itu terjadi antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat. Misalnya konflik antar suku atau organisasi. Ya, baik, bagus sekali. Mungkin yang lainnya ada yang paham ya? Apa Mbak? Konflik politik. Ya, itu gimana maksudnya? Terjadi karena perbedaan ideologi dan kepentingan politik. Bagus. Ya, mungkin ada yang lagi ya? Ada konflik ekonomi terjadi akibat kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Baik, contoh-contoh yang kalian sebutkan tadi itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk dari konflik sosial yang dimana hal ini seringkali terjadi di Indonesia, ya kan? Salah satunya nggak jauh-jauh berbeda dari berita yang lagi viral, yang dimana terdapat pemasangan pagar di laut, yaitu di Tangerang, di Laut Tangerang ya. Tahu ya? Ya, mungkin dari TikTok gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu konflik yang terjadi akibat konflik politik yang disebutkan Mbaknya tadi, yang terjadi dalam lingkup dunia politik. Nah, mengapa bisa ada yang tahu misalnya? Tidak. Jadi penyebabnya itu disebabkan oleh karena diisukan kalau misalnya pemasangan pagar ini kan sebenarnya nggak boleh di laut, itu nggak boleh dipasangi pagar kayak gitu, tuh nggak boleh. Jadi namanya laut itu alam, itu nggak boleh dilakukan. Kan kalau misalnya kita pasangi kayak pagar itu nanti menumbuhkan tanah gitu. Jadi menyebabkan adanya pulau gitu. Nah, oleh karena itu yang dijadikan
agar dia itu bisa membangun pagar di situ. Tuh. Nah, oke. Sampai sini udah paham ya bagaimana konflik sosial itu apa, faktor penyebabnya bagaimana, lalu bentuk-bentuk konflik sosial itu sudah tahu ya? Sudah paham? Baik, karena sudah paham dan yang masuk hanya sedikit, jadi saya kasih tugas saja ya. Tugasnya kalian download Canva. Kalian tahu Canva ini ya? Tahu. Nah, kalian buat tema konsep atau yang namanya kalau zaman sekarang itu mind mapping di Canva. Kalian analisis dari video yang sebentar yang saya share ya, sebentar saya share. Ya, saya share di grup, boleh dicek. Itu kalian pahami dulu video yang pertama yang YouTube mengenai materinya agar lebih paham. Lalu yang kedua itu YouTube yang akan kalian analisis. Itu tuh berita yang lagi terjadi hari ini, yang terjadi baru-baru ini, yaitu berita mengenai pagar yang ada di laut itu tadi ya. Nanti kalian analisis konfliknya itu apa, lalu faktor penyebabnya bagaimana, tokohnya siapa saja, lalu masuk bentuk konflik sosial apa. Nah, tadi ada politik, ekonomi, terus ada antar kelompok, antar individu, antar kelas sosial ya. Nah, nanti kalian klasifikasikan itu masuk ke dalamnya. Oke, dapat dipahami? Berikut merupakan proses pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran inovatif berbasis TPCK, yaitu melalui link YouTube yang berisi tentang materi pembelajaran konflik sosial. Berikut merupakan proses memahami konflik sosial lebih mendalam dengan memberikan faktual dan fenomena dalam kehidupan sehari-hari melalui link YouTube. Hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi pembelajaran berbasis TPCK, yaitu dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan konflik yang sedang terjadi dan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Proses pencarian template mind mapping di aplikasi Canva yang berfungsi sebagai wadah memodifikasi tugas ke dalamnya agar tugas yang dikumpulkan lebih unik, kreatif, dan mudah dipahami. Penggunaan aplikasi Canva ini merupakan suatu tindakan kelas agar siswa lebih aktif dan kreatif, juga merupakan inovasi pembelajaran berbasis TPCK agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan peserta didik dapat mengembangkan ide di dalamnya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah nonton video yang baru ditunjukkan tadi? Sudah. Jadi sudah lebih paham ya. Untuk tugasnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham ya? Iya. Jadi nanti dibuat mind mapping di Canva karena waktunya juga udah habis. Jadi ini dibuat PR aja ya. Pertemuan yang selanjutnya itu dikumpulkan ya. Jadi minggu depan kalian bawa HP lagi yang ada kuotanya tentunya, yang udah
mind mappingnya didesain dengan bagus, dengan baik, ya nanti ibu periksa. Dapat dipahami? Nanti temannya yang nggak masuk tolong dikasih tahu ya. Iya. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai tugas bisa WA ibu. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang bisa memberikan refleksi atau kesimpulan tentang materi yang sudah kita bahas tadi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Buat aku itu kayak suatu pertentangan atau perbedaan pendapat maupun kepentingan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuknya itu ada konflik politik, konflik ekonomi, konflik agama, konflik sosial budaya, konflik antar kelompok, dan konflik kelas sosial. Kurang lebih yang saya tahu hanya seperti itu. Oh ya, itu sudah sebagian besar dari materi hari ini ya. Baik, memang benar kalau misalnya konflik itu sering kali terjadi. Kayak kalian sama teman kalian itu juga konflik, misalnya kayak engkel-engkelan karena perbedaan pendapat terus kalian mau memenangkan pendapat kalian sendiri, itu juga konflik. Tapi konflik itu berbeda sama yang namanya kekerasan. Kalau kekerasan itu pakai fisik, kalau konflik itu lebih kepada suasana yang terjadi. Dapat dipahami ya? Jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpulkan ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup. Sekian dari saya. Kalau misalnya ibu dari awal sampai akhir ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita doa dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hasil penugasan mind mapping peserta didik dengan judul Analisis Pagar Laut Tangerang.